Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan rumah tangga Jemaat Tamalandrea malam ini. Ada 5 keluarga penghimpun. Keluarga Bapak Peter Tonda dari Dapel 3, keluarga Bapak Aris Boyong dari Dapel 5, keluarga Bapak Anjas dan Firsan dan keluarga Nyonya Miska dari Dapel 8, keluarga Bapak Demma Peter Dapel 8. Selamat malam untuk Bapak Ibu Saudara-saudara keluarga penghimpun dan juga kepada semua jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah malam hari ini. Mari siapkan hati Bapak Ibu. Kita sama-sama berdiri. Kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ibadah rumah tangga persekutuan Jemaat Tamalandrea malam ini kiranya berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita buka, baca, dan renungkan secara bersama-sama. Karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan meminta pertolongan melalui Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus berkesinambungan dalam hidup kami sampai detik ini. Sepanjang hari lamanya Tuhan memberkati kami dalam rupa-rupa kesibukan. Lalu malam ini Tuhan mengizinkan kami untuk jeda sejenak, menyatukan hati pikiran untuk datang di hadapan Tuhan melalui ibadah bersama. Engkau mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kehadiran kami di hadapan sungguh bermakna di pemandangan Tuhan. Terangi hati pikiran kami ya Allah Bapa di surga, dalam kami hendak membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu yang adalah landasan dari persekutuan ini. Sehingga firman-Mu ini akan kembali memahkotai loh hati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-105, kita akan membacanya mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 105 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya yang selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkan. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, adalah hal yang wajar ketika setiap saat, apalagi saat kita baru bangun pagi, lalu melayangkan pandangan kita di sekitar kita, adalah hal yang sangat wajar ketika kita sejenak termenung, lalu terkagum-kagum terhadap karya penyelamatan Allah, ya. Terheran-heran terhadap karya penyelamatan Allah. Ini tadi saya katakan adalah hal yang wajar-wajar. Ketika setiap saat kita terkagum-kagum terhadap semua bentuk karya Allah dalam hidup kita. Cuma Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin tidak semua orang atau hanya sedikit orang yang selalu punya waktu untuk itu, yang selalu terheran-heran untuk melihat, menyaksikan, mempercakapkan bagaimana keagungan Tuhan dalam hidupnya. Sebab adalah juga hal yang tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu, bahwa terkadang umat Tuhan lebih senang menceritakan kesesakan-kesesakannya, lebih senang mempercakapkan pergumulan-pergumulannya, dukanya, dibanding dengan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Ini tak jarang kita jumpai. Pemazmur mau membagikan pengalamannya bagi kita. Ini mewakili umat Tuhan, umat Israel, ya. Pemazmur mau membagikan pengalamannya bersama Tuhan, mau mempercakapkan kebesaran Tuhan dalam perjalanan hidup. Pemazmur mau mengatakan, saat engkau tertekan, arahkanlah pikiranmu pada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah engkau alami. Jangan pusatkan pikiranmu pada tekanan, jangan pusatkan pikiranmu pada pergumulan, pada masalah, tetapi alihkan pikiranmu
pada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib yang sudah kau lakukan. Ini yang dialami oleh umat Tuhan, umat Israel tentu itu. Sekalipun dalam banyak tekanan, kemahakuasaan Tuhan jauh lebih besar dibanding. Saat kita terus mempercakapkan, memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan, maka lahirlah rasa syukur setiap saat. Ya. Dan karena itu istilah anak muda di zaman sekarang, bahagia itu sederhana, cukup bersyukur saja. Jangan tunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kau akan bahagia. Dengan bersyukur maka kau akan bahagia. Memusatkan hati pikiran pada perbuatan-perbuatan Tuhan akan membuat kita selalu bersyukur. Atau dengan bersyukur akan memampukan kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mengingat perbuatan Tuhan akan membuat kita mampu bersyukur. Karena itu sebisa mungkin Bapak Ibu, kita coba mengakrabkan hidup kita dengan percakapan-percakapan yang mengandung perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Direnungkan terus. Ucapan syukur akan terus ada ketika kita membiasakan diri untuk mengingat-ingat bagaimana Tuhan menyertai kita, menyelamatkan kita sampai detik ini. Tidak lalu mengumpulkan segala bentuk perkara-perkara yang kadang membuat hati kita sesak. Ya, ini hanya akan membuat kita gagal untuk bersyukur. Coba bayangkan bagaimana kondisi kehidupan pemazmur Daud. Bapak Ibu, ini sosok manusia bukan berarti hidupnya tenang-tenang saja. Ada berapa kali lolos dari malapetaka. Ya. Dan justru di balik itu semua, pemazmur terus mempercakapkan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu juga dikatakan carilah Tuhan, carilah wajahnya, ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan. Ini pengalaman pemazmur yang terus terheran-heran terhadap perbuatan Tuhan. Banyak di antara kita, khususnya umat yang percaya Bapak Ibu, yang juga selalu terheran-heran saat bangun pagi memiliki napas yang baru. Bukankah itu hal yang ajaib, mujizat yang luar biasa, yang mestinya membuat kita terkagum-kagum. Tetapi orang bijak katakan, bukan soal bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jangan hanya terkagum-kagum, terpesona, terpana pada perbuatan Tuhan, tapi terkagum-kagumlah kepada Sang Pemberi berkat kita. Belajar untuk terus mencari Dia, mencari Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mencari Tuhan? Dalam bacaan dikatakan, percakapkanlah dan ingatlah selalu perbuatan. Selalu berusaha untuk mengarahkan hati pikiran pada perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikianlah cara untuk mencari Tuhan, mencari kebenarannya, mencari perbuatannya. Seperti itulah cara yang digunakan untuk mencari Tuhan. Jadi bukan hanya mencari berkatnya, bukan hanya mencari mujizatnya, bukan hanya mencari ini dan itu, mencari jabatan, mencari rezeki dan sebagainya, tapi mencari Tuhan dalam artian memposisikan Tuhan sebagai yang pokok dalam segala sesuatu. Pekerjaan, pelayanan, jabatan, materi. Ya. Mencari Tuhan dalam artian selalu memposisikan Tuhan sebagai yang sentral dalam setiap hal yang kita kerjakan. Sebab tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu bahwa ibadah atau doa atau persekutuan yang boleh terjadi, terlaksana,
boleh jadi tidak lebih dari sekedar rutinitas dan lain sebagainya, sehingga tidak mengubahkan hati, tidak mengisi kekosongan hati, tidak mengubah pola pikir, selalu gelisah, tidak pernah tenang, selalu khawatir, selalu takut, selalu cemas. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan selalu memiliki hati yang hampa. Sehingga tadi saya katakan ibadah atau persekutuan atau doa yang terus menerus kita lakukan itu hanya terbungkus dengan rutinitas, kebiasaan, sehingga tidak pernah mengisi kekosongan hati. Mengapa? Kita tidak mencari Tuhan seutuhnya. Bagaimana cara mencari Tuhan dalam hidup? Terus merenungkan perbuatan tangannya, memperkatakan, mempercakapkan apa yang ia sudah lakukan. Bukan hanya mempercakapkan kegagalan berapa kali kita jatuh, tetapi semestinya yang harus kita percakapkan berapa kali Tuhan mengangkat kita. Demikianlah orang yang mencari Tuhan dalam hidup, menjadikan percakapan itu sebagai makanan hari-harinya. Jarang kita diperhadapkan atau berjumpa dengan saudara-saudara atau sahabat-sahabat atau keluarga atau siapapun itu yang kadang curhat, berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Tapi terkadang Bapak Ibu yang paling banyak dibagikan itu adalah pergumulan, adalah tekanan, pukulan, kekhawatiran, kecemasan, ya. Agak jarang kita menjumpai orang yang setiap saat membagikan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Atau kalaupun ada, mungkin ada juga di antara kita yang menganggap terlalu kesalehan dan lain sebagainya, ya. Bermegahlah di dalam Tuhan, bukan bermegah karena kekuatan kita. Itu juga harus dibedakan. Bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah di atas kekuatan. Selalu berusaha untuk mempercakapkan, selalu berusaha untuk mempercakapkan, mencari Tuhan. Maka dengan demikian kita akan selalu diajar untuk bersyukur. Atau dengan bersyukur maka kita akan selalu mengingat-ingat pekerjaan Tuhan. Jadi ini 3 kata ini kait mengait, ya. Mengingat, mencari, dan bersyukur. Bagaimana caranya mencari Tuhan? Ya, mengingat-ingat pekerjaannya. Dengan mengingat-ingat perbuatannya maka lahirlah ucapan syukur setiap saat. Bagaimana ciri-ciri orang yang bersyukur dalam hidup? Ya, kembali pada selalu memperkatakan perbuatan Tuhan, bukan hanya memperkatakannya secara verbal, tetapi melalui tindakannya yang selalu menggambarkan tanda kehadiran Tuhan. Ya. Ini penting bagi kita Bapak Ibu. Khotbah-khotbah kemarin juga selalu menyentuh itu. Kenapa banyak orang yang gagal melihat perbuatan Tuhan? Kenapa banyak orang yang mata, telinganya tidak bisa melihat dan mendengar pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya? Karena tidak membiasakan diri untuk mensyukuri apa yang ada. Kenapa banyak orang yang gagal melihat mujizat Tuhan? Sebab hati pikirannya dia fokuskan pada masalah. Padahal selalu dikatakan saat Tuhan menutup pintu yang satu, sudah dipastikan akan membuka pintu yang lain. Tetapi yang membuat kita gagal melihat pintu yang lain adalah karena mata kita selalu fokus pada pintu yang tertutup. Karena itu belajarlah untuk bersyukur, tidak hanya fokus pada masalah, tetapi belajar untuk terus mengingat-ingat satu persatu bagaimana Tuhan menyelamatkan aku, bagaimana pertolongan Tuhan sampai detik ini. Bagaimana Tuhan terus menopang dan membentengi hidup saya, keluarga saya, sanak saudara saya, semua yang saya kasih. Mestinya ini yang harus menjadi buah bibir dan pikiran kita Bapak Ibu. Tidak menjadikan masalah sebagai buah bibir, karena itu bukan solusi. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Mencoba menyelesaikan masalah dengan kekuatan,
Bapak Ibu, percaya. Bukan menyelesaikan masalah, tetapi hanya mengindahkan masalah. Kalau bukan Tuhan. Daud, Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir, Daud ini apa sih yang masih harus dia cari? Dia sudah tenar, dia kaya raya, prajurit-prajuritnya saja sampai ribuan. Tetapi dia terus tunduk dan mencari Tuhan. Sebab Daud sadar bahwa tanpa Tuhan hidupnya kosong. Tidak akan bisa diisi oleh kekayaan, tidak akan bisa diisi oleh popularitas, tidak akan bisa diisi dengan jabatan. Hanya Tuhan. Hanya ketika setiap saat mencari Tuhan, jiwa akan selalu terasa kenyang. Ada saja cara Tuhan untuk memberikan kepuasan saat kita dengan setia terus mencarinya. Tadi dikatakan bagaimana cara untuk mencari Tuhan. Terus mempercakapkan perbuatannya dalam kehidupan. Orang yang selalu mempercakapkan perbuatan Tuhan tidak akan punya waktu lagi untuk mempercakapkan yang lain. Tidak punya waktu lagi untuk mengurus yang lain, mengurus orang lain, mempercakapkan orang lain dan lain sebagainya. Kecuali perbuatan Tuhan. Karena itu tidak salah dan tidak keliru kalau hidupnya tenang. Seperti Daud. Daud yang berapa kali ditodong, tombak dan lain sebagainya selalu lolos. Bahkan kembali tenang kembali. Dia hanya pasrah dan berharap kepada Tuhan sebab dia percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku pasti indah. Karena itu mari mengaminkan kesaksian firman Tuhan yang dibagikan oleh pemazmur Daud bagi kita malam ini, Bapak Ibu. Terus memandang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, intim dengan Tuhan. Maka lihat dan saksikan sendiri bagaimana keajaiban-keajaiban dalam kehidupan. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu, dan diberkatilah firman-Nya dan juga diberkatilah kita semua. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Di samping kita mempersiapkan korban persembahan kita, Bapak Ibu, kita puji Tuhan dari pujian bukan kaulah harapanku, pujian kaulah harapanku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Jika bukan karena kasih-Mu Tuhan, maka sukacita ini sudah bukan milik kami lagi. Karena itu terima kasih, bagi-Mu lah hormat dan kemuliaan kini dan selamanya. Sebab oleh karena perbuatan-perbuatan-Mu, kami boleh selamat sampai detik ini. Ajar kami Tuhan, melalui totalitas hidup kami untuk terus mengagungkan nama-Mu, memperkatakan kebenaran. Firman-Mu yang sudah kami percakapkan, sudah kami renungkan bersama malam ini, bungkuslah dengan hikmat-Mu, lalu letakkanlah dalam lubuk hati setiap kami yang ada. Seluruh jemaat yang tunduk diri di hadapan-Mu malam ini, berkati Tuhan. Lawat sebagaimana firman-Mu bahwa setiap orang yang terus mencari Engkau akan terus mendapat kekuatan baru. Berkati seluruh jemaat dalam kondisi mereka masing-masing. Ada yang sedang lemah karena sakit penyakit, yang sedang dalam proses pemulihan. Ada yang sedang bersedih karena duka cita. Orang tua kekasih, nenek kekasih dari hamba-Mu, Ibu Mariati atau Mama Ike dan juga Bapak Michael Dapal Enam baru dipanggil Tuhan di Tondok Bakar Mamasa. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu, bahkan segenap keluarga yang ada di Mamasa yang sedang berduka. Bila duka cita mereka boleh Tuhan hentarkan kepada damai sejahtera. Mereka yang sedang resah karena pekerjaan, karena ekonomi, karena pendidikan dan sebagainya, Tuhan terus dampingi dan Tuhan terus kunjungi. Sehingga seluruh jemaat akan terus merasakan keajaiban Tuhan dalam hidup. Ajarkan untuk menjadikan setiap pergumulan sebagai jembatan untuk melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa khusus untuk kelima keluarga penghimpun malam ini. Ada keluarga Bapak Peter Tonda dapel 3, keluarga Bapak Aris Boyong dapel 5, keluarga Bapak Anjas, Daeng Firsan dan Nyonya Miska dapel 8, Bapak Denma Peter dapel 8. Berkati mereka Tuhan dalam keseharian mereka, dalam kapasitas mereka sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga dan anak-anak. Berkati mereka Tuhan. Engkau akan terus menopang dan membentengi mereka semua dari mara bahaya. Berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan mereka di rumah masing-masing dan di tempat-tempat yang lain. Kami bersukacita sebab ada beberapa saudara dan anak-anak kekasih yang berulang tahun. Ada saudara kekasih Papa Andre dapel 5 yang boleh berulang tahun pada tanggal 25 Juli, sekaligus juga anak Andre yang berulang tahun pada tanggal 26 Juli. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia Papa Andre dan anak Andre akan terus diberkati Tuhan. Di pertambahan usianya akan terus diberi kekuatan. Demikian pun Ananda, Tresia, Yunita yang juga berulang tahun tepat 26 Juli 2020 diberkati Tuhan. Dalam masa mudanya, dalam banyak cita-cita akan terus diberkati Tuhan. Kami berdoa sekali lagi untuk anak Andre dan Nova yang sudah mulai belajar lagi sekalipun masih di rumah. Akan diberkati Tuhan, akan terus dijaga oleh Tuhan, terus diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Berdoa untuk anak kekasih Virgi, Della, Rila, Aldo yang sudah tamat TK dan akan mendaftar di SD, anak-anak dalam bangku pendidikan masing-masing dan dalam masa pertumbuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan, anak-anak ini akan terus bertumbuh dalam pendekatan kasih Tuhan. Diberkati juga dalam pendidikannya, sehingga masa depannya akan menjadi jelas oleh karena Tuhan. Berdoa untuk anak Mikael dalam pekerjaannya. Berdoa untuk anak Stevi yang jika Tuhan berkenan akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan berdoa untuk anak Arsora dalam masa pertumbuhan.
diberkati Tuhan. Khususnya anak kekasih Stevi, kami bersyukur sebab anak kekasih Stevi ini sudah kembali ke dalam lingkungan keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, kepastian iman hanya kepada Kristus Yesus kiranya dijaminkan kepadanya. Bersyukur untuk pertambahan usia bagi setiap umat Tuhan di jemaat Tamalan Rea yang tidak kami sebut satu persatu. Bila sukacita yang mereka alami akan disempurnakan oleh Tuhan. Bersyukur untuk rumah baru yang boleh direnovasi dari keluarga Bapak Anjas Daeng Firsa, sehingga sudah bisa ditempati walaupun masih dalam proses penyelesaian. Berkati keluarga Tuhan, bila rumah ini juga akan diberkati Tuhan, akan terus menjadi wadah di mana Tuhan akan terus hadir dan menyatakan banyak mujizat. Berdoa untuk orang tua dari Bapak dan Magita di kampung, orang tua dari Bapak Aris Boyong atau Nenek Andre di Toraja dan di Mamasa, orang tua dari Bapak Peter Tonda yang ada di Toraja dalam masa tuanya. Sekiranya Tuhan akan memberkati mereka Tuhan, orang-orang tua kekasih akan dibentengi dari mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan akan dipermuliakan. Sekali lagi semua keluarga dimanapun mereka berada diberkati Tuhan. Seluruh warga jemaat Tamalan Rea, kami bawa kepada Tuhan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera terus ditambahkan dalam menjalankan aktivitas mereka masing-masing. Anak-anak diberkati dalam pertumbuhan, diberkati dalam pendidikan, keluar masuknya dijaga oleh Tuhan, akan terus merasa nyaman sekalipun aktivitasnya masih sangat dibatasi. Tapi kehangatan kasih Tuhan akan terus terasa dalam kehidupan setiap anak-anak kekasih Tuhan. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia diberkati Tuhan. Anak muda dalam menjalani masa mudanya diberkati Tuhan. Semua yang kami kasihi, anak-anak, orang tua, saudara-saudara dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam kesibukan, diberkati Tuhan. Bangsa dan negara kami, Kota Makassar pada khususnya, pemerintah, aparat-aparat, relawan, donatur, para medis semuanya diberkati Tuhan. Orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, khususnya mereka yang terisolasi oleh karena virus corona. Tuhan berkati, kami pastikan bahwa badai ini akan berlalu dan pasti berlalu. Tapi waktu Tuhan bukanlah waktu kami. Kami hanya akan terus berharap dan berdoa. Tuhanlah yang akan menyelesaikan setiap perkara. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berserah diri hanya kepadamu. Engkau memberkati setiap kami mengambil pelayanan malam ini. Biarlah pelayanan kami tidak akan sia-sia di hadapan-Mu, tapi akan senantiasa mengagungkan nama Tuhan dan akan senantiasa menjadi jembatan berkat bagi setiap kami yang mengemban dan mengangkat pelayanan setiap saat. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, ampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Terima kami yang berdoa, sebab doa yang kami sampaikan pada saat ini hanya beralaskan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah ini, kita bersama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan dari pujian besar anugerah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, akan beserta dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Selamat malam dan shalom.